gaya hidup gue hedonisme ya. Gaji, keren ngaji lagi ya Allah. Gaji pertama 900.000. Buat apa tuh? Cowok. Lo pernah kan gajian? Pernah. Tiap bulan. Ya iya dong. Suaranya dong, gedein lagi dong. Siap, nih gue gedein. Iya dong pernah. Gue kan pekerja swasta. Iya nggak bisa. Gaji pertama lo berapa dan buat apa? Dulu gaji pertama berapa ya? Gaji pertama 900.000. 500.000 awalnya. 4,9 apa ya? 5 jutaan. Itu 600.000 dan gue pakai buat apa gue lupa. Gue pernah nerima gaji di salah satu media itu 4.000. Buat apa tuh? Cowok. Astagfirullah. Gaji pertama gue waktu itu 2,2. 600 apa? Gue kasih orang tua gue. Itu gaji gue hasil jual jawaban UN tuh. Dibayar 70.000 dipakai buat beli bensin dan makan sore. Habis jadinya. Gaji pertama gue UMR Jakarta. Kayak kurang gitu kan gaya hidup gue hedonisme ya. Kalau boleh tahu Pak, dulu penghasilan Bapak pertama kali itu berapa Pak? Satu hari itu saya bisa bersih 500 lah ya. 1,4 gaji pertama saya itu. Dan penghasilan saya Rp25.000 per bulan. Ya kadang bisa 100. Ya buat beli beras, kadang-kadang buat beli pulsa, segala macam. Anak sekolah. Gaji lo yang sekarang gede nggak? Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah ya. Cukup. Enggak juga, biasa. Karena gue freelance kan, jadi kayak nggak terlalu nentu lah. Gede banget. Gaji suami saya tidak bekerja. Gede sih enggak ya, tapi bisa beli ginjal lu. Iya. Gede lah, nggak bisa dihitung itu. Lebih banyak dari gua kayaknya nih. Ya mencukupi lah lumayan. Biasa aja. Gue bilang gede ya lumayan, gue bilang kecil juga nggak kecil-kecil banget sih. Kalau untuk penghasilan di kondisi sekarang ini, di masa pandemi, Bapak memiliki penghasilan berapa Pak? Penghasilan saya cuma 15.000. Kalau di masa pandemi ini memang dia bertahap menurunnya. PPKM ini yang paling terdampak buat saya. Kalau biasanya kan bisa sampai 100. Sekarang jadi menurun, kadang 50. Kadang nggak ada sama sekali. Ya segala ya peduli sabar aja lah, namanya model kayak gini ya sedapat-dapatnya aja. Ketika transferan gaji masuk, apa yang pertama kali lo ingat? Sekarang langsung ingat, ada jatah bulanan mama papa dan ada harus sedekah. Gue pertama kali tuh pasti langsung gue alokasiin. Oh ini uangnya harus dibagi-bagi gitu kau. Tidaknya ngasih ke orang tua. Transfer ke ibu sama ayah. Yang pertama kali gue ingat adalah Orang tua lah pastinya. Bayar kebutuhan dulu sih biasanya ya. Check out. pay letter. Utang-utang. Canda ya. Enggak. Berapa gaji impian lo? Di atas 500 juta sebulan. Segede-gede mungkin lah. Berapa ya? Aduh manusia nggak pernah puas soalnya. Gue nggak ada gaji, udah banyak aja duit gue. Tinggi, gaji gua impiannya tinggi. 80 juta satu instastory kayak gitu sih. Iya. Berapa gaji impian lo? Segede mungkin dong. Segede, gue kecil deh. Kalau boleh tahu Pak, mungkin Bapak punya cita-cita atau impian memiliki penghasilan berapa Pak? Per hari itu kalau bisa mencukupi ya 200. Nggak muluk-muluk sih Mas gitu. Ya kalau saya pengen punya modal, pengen punya jangan sampai di jalan, pengen ya namanya pengen warung kecil-kecilan lah istilahnya. Saya sih tidak muluk-muluk ya, cukup saja. Kalau yang diinginkan siapapun maunya gede. Yang saya inginkan penghasilan saya yang penting cukup untuk saya dan anak istri saya gitu aja. Gua ada gambar, boleh lu tebak penghasilan dan pekerjaannya. Ini kuli pasar ya. Kuli pasar tuh gue pernah dapat tuh bisa sampai 2 jutaan kalau nggak salah deh. Badut 600 ribuan kali ya sebulan. Semir sepatu sejuta 2 juta. Cleaning service itu, 2 juta, 2,5 juta, kayak sekitar segitu deh. Atau mungkin kalau di perusahaan besar UMR. Tuh kan, bener bisa silver, gue sering lihat nih. Tapi gue ngeliatnya di kontes binaraga. Terus enggak bercanda, kasihan, sumpah kasihan. Nah kalau pengamen
Kalau bagus nyanyi lu kasih tuh, kalau kagak ada yang bagus terus minta duit tuh jangan lu kasih tuh. Canda mulu, nyanyi kagak bener, belum ada satu lagu selesai udah minta duit lu. Nah tapi kalau yang bagus nyanyinya apa segala macam, bisa lah sebulan sampai 1.000 malah gue pikir. Gue juga pernah ngamen dulu soalnya. Oh ya, ini pengepul barang bekas ya kayaknya ya. Ini kayaknya kalau plastika lagi banyak, dapetinnya bisa sehari bisa cepet 300 deh kayaknya nih. Saya pernah dulu, ini nggak bercanda. Abang ojol, nah ini awal-awal waktu ojol masih di Indonesia, ini bonusnya banyak nih. Ini bisa sampai 10 juta nih. Tapi kalau sekarang karena udah terlalu banyak driver ya, lebih banyak driver daripada customer, ini cuma 3-5 juta kali per bulan. Pedagang asongan, berapa ya sebulannya ya? Pasti nggak nentu juga, kadang laku, kadang enggak, ya nggak sih? Namanya tukang jualan. Sedih. Ini penyapu jalanan, cuma kalau misalnya bajunya warna oranye, itu tim Oranye Jakarta. Itu katanya gajinya gaji UMR Jakarta 4,2 berarti sekarang harusnya. Setelah lo melihat dan ngebayangin, lo ngerasa bersyukur nggak dengan gaji lo sekarang? Alhamdulillah bersyukur banget. Harus bersyukur, berapapun. Alhamdulillah bersyukur banget sih. Banget lah. Bersyukur, alhamdulillah. Bersyukur sekali saya. Bersyukur lah, bersyukur banget. Karena nggak semua orang bisa di posisi gue sekarang. Banget dong, bersyukur banget dong. Harus. Bapak merasa bersyukur nggak dengan penghasilan yang ada ini? Berapapun yang saya dapat, saya ucap syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat bersyukur karena daripada kosong, nggak ada sama sekali pemasukan, saya rajinkan seperti ini. Saya selalu bersyukur, Mas, apapun keadaannya. Alhamdulillah selalu bersyukur, Mas. Ya, kalau saya alhamdulillah bersyukur. Nikmatin aja. Penghasilan segitu saya alhamdulillah nikmatin. Lo percaya nggak di gaji kita ada hak orang lain? Percaya. Sangat percaya. Percaya. Ya. Ya pastilah. Ya itu maka dari itu kita harus sedekah. 2,5% ya. Percaya sih, banyak yang bilang lu punya gaji, lu punya uang, lu mesti sedekah karena itu masih ada hak orang lain. Percaya. Makanya kayaknya orang itu harus menyisihkan beberapa persen deh, walaupun nggak ada tulisan kewajiban untuk sedekah ya. Kayak tadi gue bilang kan, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Di setiap penghasilan kita selalu ada hak orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi. Kekayaan itu penting. Karena itu kita disuguhi kisah Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai sahabat yang kaya dan masuk surga jalur kayanya. Karena dia kaya, dia bersedekah dan dia masuk surga karena kaya, dan dia merupakan sahabat yang pertama masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun. Dikisahkan dulu Madinah itu ya perekonomiannya susul lah. Tapi ketika Abdurrahman bin Auf datang dengan kafilahnya membawa 700 onta ke Madinah, maka perekonomian Madinah langsung bergeliat sehingga kesejahteraan semakin baik, sehingga kemiskinan semakin teratasi, dan itu sangat membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW sehingga beliau menjadi salah satu sahabat yang termulia di sisi Nabi Muhammad dan di sisi Allah tentunya. Dengan apa? Dengan kekayaannya. Karena itu lo nyari gaji yang gede gak masalah. Yang penting jangan pakai jalur yang haram, atau dengan cara yang haram, atau dari sumber yang haram. Carilah gaji sebesar-besarnya dari jalur yang halal. Karena itu lo perlu mengupgrade skill lo, mengupgrade kreativitas lo, mengupgrade wawasan lo agar terupgrade juga gajinya. Jangan sampai di sini pengen gaji gede tapi gak ada pergerakannya. Nah itu yang bahaya, yang bikin akhirnya karena kepikiran gaji gede terus akhirnya korupsi lah, akhirnya nyuri lah, akhirnya ini dan itulah. Jadi kaya itu penting. Kemudian juga yang penting bagi kita, berapapun gaji lo, jangan merasa tidak cukup. Qanaah lah kata Nabi, merasa cukuplah dengan gaji yang lo dapetin. Karena itu lo harus belajar tentang manajemen keuangan. Jadi mau dapat gaji berapapun, ya dicukup-cukupin, gimana sekiranya cukup. Sembari lo berusaha untuk ngupgrade gaji lo, tapi yang ada ini dicukupi agar lo bisa bersyukur. Karena kalau lo udah gak merasa cukup, maka lo akan sulit bersyukur. Dan kalau lo udah gak bersyukur, maka selamanya rezeki itu gak akan berkah dan gak akan nambah.
Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jalan keluar untuk menambah gaji lo adalah dengan bersyukur dengan gaji yang sudah ada gitu. Nah, karena itu kemudian Allah mengajarkan dalam surat At-Taubah ayat 103, khud min amwalihim shadaqatan. Allah katakan ambillah sedekah, zakat, infak dari orang-orang kaya itu. Allah gak bilang ke orang kaya, lu kasih sedekah lu, zakat lu, infak lu, enggak. Tapi wahai orang miskin, ambillah. Mengapa? Karena ingat, sekecil apapun, apalagi sebesar apapun gaji yang lu miliki, itu tidak semuanya milik lu. Sebagian ada milik orang-orang yang membutuhkan. Baik itu dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Jadi gaji lu, pastikan tuh dihitung zakatnya. Jangan lu makan semua. Karena kalau lu makan semua, hak orang miskin itu akan menyebabkan diri lu menjadi kotor. Emang bukan kotor secara fisik, tapi hati dan pikiran lu menjadi kotor. Sehingga sulit diajak sholat, sehingga sulit diajak ke masjid. Karena udah dikotori oleh gaji yang lu makan semua. Padahal dari sebagian gaji itu, 2,5% misalnya, seharusnya dizakatkan kepada orang lain. Karena itu kata Allah dalam surat At-Taubah 103, khud min amwalihim shadaqatan. Ambil tuh sedekah mereka, zakat, infak, sedekah dari orang-orang kaya itu, dari gaji mereka, dan lu wajib mengeluarkannya. Makanya lu disebutnya muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat. Mereka yang berhak mendapatkannya disebutnya mustahik, orang yang berhak. Jadi lu suka gak suka, lu harus kasih, karena itu hak mereka yang Allah titipkan kepada lu gitu. Dan fungsinya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan diri lu, hati lu, pikiran lu, harta lu dari segala sesuatu yang bisa membuat lu menjadi buruk, baik secara disadari ataupun tidak disadari. Kemudian fungsi keduanya setelah membersihkan harta, diri dari segala keburukan, wasalli alaihim, dan lu akan mendapatkan doa dari orang-orang yang lu kasih sedekah itu. Karena itu kewajiban bagi mereka dari Allah. Dan yang ketiga, inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa mereka itu akan mendamaikan kalian. Nah, dengan berzakat, lu akan dapetin 3. Harta dan diri lu menjadi bersih. Yang kedua, lu mendapatkan doa. Yang ketiga, lu akan damai. Lihat deh orang kaya yang suka zakat, hidupnya damai. Tapi orang kaya atau diri lu deh yang punya gaji nggak suka zakat, pusing mulu, hartanya jadi penyakit, dimakan jadi sakit inilah itulah, leher jadi kaku lah, darah jadi naik lah, diabetes jadi tumbuh lah, dan lain sebagainya. Jadi berzakatlah untuk kebersihan diri kita, agar kita bersih, orang nyaman, dan kita bisa hidup bersama. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia kata Nabi adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sobat religi, ngomongin soal hak orang lain yang ada pada gaji lu, maka lu sekarang nggak perlu repot untuk mengeluarkan hak orang lain itu yang ada pada diri lu. Karena sekarang ada 30 hari membuka pintu sorga dari kitabisa.com, maka lu bisa menyalurkan sedekah lu, infak lu, wakaf lu, atau apapun yang ingin lu keluarkan atau hadiah melalui kitabisa.com agar hidup lu menjadi tenang dengan doa dari mereka, dan harta lu serta diri lu menjadi bersih. Nggak ada harta atau hak orang lain pada diri dan harta lu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bersedekah di 30 hari membuka pintu surga. Raih surgamu di 30 hari membuka pintu surga.